Mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan saat yang teduh bagi setiap kami, untuk kami mendengar suara-Mu, untuk kami belajar memahami, sambil kami mohon dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Engkau yang menolongnya, sehingga ia dapat menyampaikan pesan-Mu untuk kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Sampai di sana yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Bacaan kita ini menarik. Ada figur-figur yang terlibat di dalam ucapan bahagia ini. Saudara-saudara, Yesus menyatakan kegembiraan dan syukurnya kepada Allah Bapa. Ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Allah Bapa. Dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Jadi saya bayangkan ketiga figur dari Trinitas ini bersuka cita. Yesus bersama-sama dengan Roh Kudus lalu datang kepada Bapa dengan bersuka cita. Nah, saudara-saudara, disinilah makna salah satu tentunya dari kehadiran Allah Trinitas dalam hidup manusia yang menyatakan diri. Mereka terpisah satu dengan yang lain, tetapi sebenarnya merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang tidak bisa terlepas. Yesus melakukan karyanya tentu juga dengan kuat kuasa Roh Kudus yang adalah pernyataan Allah sendiri yang mewujudkan sebetulnya rencana dan karya Allah untuk keselamatan manusia.
Nah, kita akan lihat di sini kenapa Yesus sangat bergembira, bersyukur bersama dengan Roh Kudus itu. Tentu ada penyebabnya. Penyebab dari kegembiraan itu. Nah, kita bisa lihat penyebab itu dalam ayat-ayat yang di atasnya. Dalam perikop yang di atasnya, yaitu mulai ayat 17. Ayat 17 dan seterusnya sampai 20 ini diberi judul kembalinya ke 70 murid. Jadi Injil Lukas itu mencatat murid-murid Yesus itu bukan hanya 12. Tetapi ada banyak. Betul yang intinya 12. Tetapi mereka yang mengikut Yesus pada waktu itu juga sudah banyak. Kembalinya ke 70 murid ini, mereka menceritakan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi murid-murid ini diutus oleh Tuhan Yesus itu untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tentu tidak hanya ngomong doang. Tetapi apa yang dilakukan oleh para murid itu persis seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka memulihkan kelemahan manusia, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan dan seterusnya. Mereka sesudah diutus datang kepada Yesus melaporkan semua yang sudah dikerjakan. Kalau seorang anak buah, seorang karyawan, pekerja sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, berhasil, lalu melaporkan ke atasannya, pasti dengan nada yang sukacita. Target sudah tercapai, kondisi dalam keadaan baik, dan seterusnya. Saya kira disitulah kegembiraan para murid. Para murid itu gembira dengan apa yang sudah mereka lakukan, bahkan dengan prestasi mereka. Namun Tuhan Yesus mengatakan, yang menjadi sumber kegembiraan bukan prestasi mereka. Bukan karena mereka sudah berhasil menyembuhkan orang. Bukan karena mereka sudah mengalahkan kuasa jahat, iblis, dan seterusnya. Tetapi Yesus mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi saudara-saudara, ini juga teguran buat kita semua. Kalau kita sudah melayani, melakukan ini dan itu, mungkin hasilnya sudah kelihatan. Bagi guru sekolah minggu mungkin anak-anak bertambah banyak. Mereka bersukacita. Mereka bertumbuh di dalam iman. Mungkin juga kalau kita melawat. Dalam pelawatan kita mendoakan orang-orang yang kesusahan. Yang sakit dan seterusnya. Menjadi sembuh misalnya. Ketika kita menyanyi. Punya vokal grup paduan suara. Banyak orang yang memuji. Nyanyianmu bagus, suaramu keren, dan seterusnya. Dalam ayat ini kita diingatkan, jangan bangga dan bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Nah, ketika Yesus sudah menerima laporan ini, lalu ia juga bergembira bersama-sama para murid sambil mengingatkan tadi bahwa sukacita yang sebetulnya adalah karena namamu tercatat di sorga. Lalu Yesus kemudian menyampaikan sukacita ini kepada Bapa di sorga. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan, dinyatakan oleh Yesus itu perlu juga kita pelajari. Di sini mungkin ada hal-hal yang kita sulit untuk memahami.
Katanya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kenapa Tuhan menyembunyikan rahasia kerajaan Allah kepada orang-orang bijak dan orang pandai? Bukankah kalau orang itu menjadi bijak dan pandai adalah merupakan karunia, adalah sesuatu yang baik? Kalau kita belajar dari perjanjian lama, kitab Amsal, banyak sekali tentang hikmat, tentang kebijaksanaan, tentang kepandaian. Kenapa disebutkan ini disembunyikan untuk orang bijak dan pandai? Nah, saudara-saudara, tentu bijak dan pandai di sini bukan seperti apa yang dikisahkan dalam kitab Amsal. Tetapi bijak dan pandai di sini adalah merupakan semacam sindiran kepada orang-orang yang merasakan diri atau menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya bijak. Yaitu kepada mereka yang setiap hari, setiap saat bergulat dengan kitab suci. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka merasa lebih tahu, merasa lebih pandai. Tetapi mereka tidak melihat karya-karya yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka tidak menghargai para murid-murid Tuhan yang sudah berjuang, yang sudah memberitakan Injil sedemikian rupa. Mereka menutup diri. Inilah yang disebut menyembunyikan. Kenapa? Karena hatinya tertutup untuk kebenaran yang diberitakan, yang dikerjakan oleh para murid. Lalu Yesus menghargai dan mengapresiasi, berbahagialah engkau. Karena kepada orang-orang kecil Tuhan sudah menyatakan. Orang-orang kecil yang diutus untuk memberitakan kabar baik ini. Lalu disambut juga oleh orang-orang kecil. Mereka bersuka cita. Mereka menerima pesan itu. Mereka mengalami Injil kerajaan Allah itu. Dan hidup mereka terbuka. Mereka bersuka cita. Nah, saudara-saudara, ini dimungkinkan. Oleh karena apa? Karena para murid sebelumnya itu bergaul dengan anak. Yang dimaksud dengan Yesus sendiri. Dia sendiri yang tahu siapa Bapa. Dan Bapa tahu siapa anak. Dan rahasia ini diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang tanda petik kecil. Orang-orang yang seringkali dianggap remeh. Mereka adalah nelayan. Mereka sebagian besarnya kalangan orang-orang yang miskin. Yang berpendidikan rendah. Tetapi yang hatinya terbuka untuk karya Tuhan Yesus itu. Nah, disinilah alasan kenapa mereka bersuka cita. Mereka disebut orang-orang yang berbahagia ini. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, jangan salah. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa orang yang pandai, orang yang berpendidikan, yang banyak gelarnya, mungkin disebut orang yang disembunyikan. Atau orang kaya, orang yang terhormat. Kita mengatakan kepada mereka ditutup rahasia Injil Kerajaan Surga. Bukan demikian. Konteksnya memang berbeda. Pada saat itu mereka kalangan inilah yang menolak. Kalau ada orang kaya, orang terpelajar, lalu kemudian ia membuka hidupnya dirinya untuk Injil Kerajaan Tuhan. Lalu menceritakannya, membagikannya kepada orang lain. Ya tentu saja orang-orang seperti ini adalah juga kelompok orang yang berbahagia. Tetapi sebaliknya kalau ada orang miskin, pendidikannya rendah, namun hidupnya tetap egois, hidupnya mengejar segala sesuatu, keinginannya, uang, materi itu dengan merampok, mencuri, dan seterusnya. Karena alasan kemiskinannya itu jelas juga
bukan orang yang berbahagia. Karena disinilah Injil itu membuka diri, membuka hati manusia. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita ingin disebutkan orang yang berbahagia, orang yang bersuka cita, dan dibawa di dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya, maka tidak lain adalah ada unsur yang pertama-tama, kesetiaan. Kesetiaan di dalam mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Yang kedua, di dalam kesetiaan itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan menolong kita, memampukan kita. Mungkin susah, sulit, tetapi yakin dan percayalah bahwa ketika kita mengerjakannya, ada kekuatan yang dari Tuhan sendiri yang menopang kita, kekuatan Roh Kudus itu. Maka disinilah kita harus mengerjakan senantiasa apa yang Tuhan pesankan buat kita semua. Pada akhirnya Yesus mengatakan, ini loh, dulu raja-raja, nabi-nabi ingin melihat dan mendengar, tetapi mereka tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengalaminya. Dan kini Yesus mengatakan engkau justru mengalaminya karena engkau membuka hatimu, engkau menekatkan dirimu untuk komitmen yang setia mengerjakan tugas panggilan itu. Biarlah kita sambut tugas panggilan kita sebagai murid Tuhan dengan bersukacita agar kita disebutkan dengan orang-orang yang melihat, yang mendengarkan, yang tahu apa rencana Allah yang terbaik buat hidup kita dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan yang menolong kami untuk paham mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.